Halo teman-teman PRBK semua. Ya, kita sore ini kita akan podcast bersama seseorang yang mungkin belum semuanya kenal mungkin ya. Ya, ini dia Kak Sani. Kak Sani mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak. Halo, Nama, alamat loh, tempat kerja dan lain-lain. Ya, terserah lah mau memperkenalkan diri Duh, apa Kak. Silakan Kak. oke. Hai semuanya, anak-anak PRBK. Perkenalkan, aku Sani. Ya, kalau anak-anak PRBK manggil sebenarnya kalau dulu waktu kuliah manggilnya Runa, Runa Sani gitu. Terus mereka manggilnya Sani gitu ya, saking kreatifnya. Nah, saya pernah pelayanan di BIA Anambas itu waktu zaman-zaman kuliah ya awal-awal semester gitu. Jadi sempat 2 semester 1 tahun lah pelayanan di sana. Jadi kenal mereka. Tuh. Oke, jadi itu Tuh. teman-teman sosok Kak Sani. Kenapa kita bisa kenal sama Kak Sani karena dulu Kak Sani pernah weekend di sini gitu. Nah, sebelumnya kita doa dulu. Oke, Kak? Oke. Oke. Selamat sore ya Bapak. Terima kasih untuk kasih karuniamu kita dapat berjumpa pada podcast sore hari ini yang kau menyertai dari awal ke akhir dan juga untuk eh, hambamu sebagai host dan juga Kak Sani sebagai narasumber kiranya kau menyertai dari awal hingga akhir supaya teman-teman yang menyaksikan juga mendapat banyak berkat dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak kiranya kau menyertai. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Oke, tema kita pada kali ini itu menjadi saksi, Kak. Oke, Ya. jadi saksi. Nah, kan kita ini banyak nih ada anak yang sekolah, ada anak yang kuliah, kerja, macem-macem lah. Nah, menurut Kak Sani, kira-kira gimana sih menjadi saksi itu? Apa lebih tepatnya? Menjadi saksi ya. Jadi kalau bicara soal menjadi saksi itu apalagi di zaman yang sudah postmodern kayak gini, kita udah nggak bisa bilang kalau menjadi saksi itu harus secara kamu pergi kayak menginjili secara verbal gitu ya. Pasti orang-orang kalau gituin udah langsung nutup pintu gitu loh. Jadi menjadi saksi itu lebih bicara tentang hidup kita itu seperti surat kiriman terbuka di mana tanpa kamu ngomong itu orang lihat kehidupanmu gitu. Juga kakak gitu kan. Orang menilai, orang mengamati gitu. Oke, kalau menurut Kak Sani nih, kan sekarang di dunia kerja, susah nggak sih untuk menjadi saksi dengan banyak apa ya, banyak perbedaan lah. Kan nggak semua orang juga bisa menerima. Itu bagaimana kita bisa menerapkan tanpa orang itu menyadari kalau kita itu sedang bersaksi. Oke. Yang berat itu bukan di dunia kerja ya, di dunia lain. Nggak. Maksudnya ya dimanapun ditempatkan gitu. Kalau kalau kakak sih maksudnya kerja memang di lingkungan yang mayoritas mereka itu percaya Yesus sebagai juru selamat ya. Maksudnya bukan kakak kan kerja memang di sekolah Kristen gitu. Ngajarnya pun juga anak-anak yang mayoritas itu orang tuanya sudah pasti Nasrani gitu. Uh, Gimana supaya kita bisa menjadi saksi supaya smooth gitu kan caranya biar nggak kelihatan banget nih kita kayak mau cerita soal Yesus atau apa gitu, kita harus bangun connection dulu sama mereka yang penting gitu ya. Jadi uh, langkah pertama itu harus connect sama kayak misalnya kamu ditempatkan di mana, kan nggak mungkin dong kita kayak tiba-tiba langsung saksi tentang oh aku tuh ditolong Tuhan loh gini gini gitu kan nggak mungkin kalau orang itu aja nggak nyaman dengan kita, kalau orang itu aja misalnya udah ini siapa sih gitu kan baru kenal udah cerita panjang lebar gitu kan,
anak-anak muda zaman sekarang, apalagi juga mungkin seusia kita juga, itu pertama harus connection, itu yang penting juga. Karena kalau kita udah connect, kita mau cerita apapun itu lebih gampang gitu. Nggak harus lewat gimana Tuhan nolong aku, enggak sih. Sometimes lewat omongan kita yang santai itu orang bisa gila ya, maksudnya hidupnya itu Tuhan benar-benar ada gitu loh. Itu sih. Kata Kak Sani tadi kan kita harus pendekatan dulu. Nah, Mm-mm. menurut Kak Sani eh, ada nggak orang yang bisa kita apa ya istilahnya lanjutkan menjadi ke tahap sampai tahap kita bersaksi kepada dia, atau ada juga orang yang nggak bisa? Kira-kira ada nggak, atau semua orang bisa? Ini ya pasti ada yang nggak bisa gitu. Jadi eh, bahkan kalaupun kita udah dekat sama orang itu nggak jaminan juga 100% bahwa maksudnya kita bisa bersaksi bahkan sampai apa yang kita saksikan, maksudnya kalaupun kita sampai ada firman yang keluar itu belum tentu loh dapat tempat di hati orang itu gitu ya. Jadi berbicara soal menjadi saksi, ini kan berbicara yang kamu tanyakan soal kelanjutan. Kemudian soal bagaimana kita bisa memuridkan secara nggak langsung ya. Nah itu butuh memang pekerjaan Roh Kudus sih. Nggak bisa Hmm. pakai kata-kata kita yang meyakinkan. Nah jadi kakak jadi ingat perkataan Rasul Paulus yang bilang kayak gini. Jangan sampai apa yang aku bilang itu hanya perkataan-perkataan hikmat manusia gitu yang mencoba untuk meyakinkan orang itu supaya percaya akan Kristus. Tetapi dalam setiap pemberitaan, dalam setiap langkahku tuh supaya ada kuasa. Nah, kuasa itu nggak bisa datang dari kita kan. Kuasa itu datangnya dari Tuhan yang bisa membuka pintu hati orang itu, bisa memberikan apa ya pemahaman, pengertian sampai ke titik orang itu bisa, oh ternyata kayak gini ya, gitu sih. Oke Kak, mungkin teman-teman butuh butuh gambaran. Misalnya Kak Sani ada pengalaman atau apa yang ya misalnya bersaksi, ataupun pernah juga misal apa ya ditolak lah, misal saat mau masuk Itulah gitu. menyakitkan ya. Coba Kak. uh, Maksudnya waktu waktu misalnya mau bersaksi terus tiba-tiba ditolak orang itu gitu maksudnya Iya, memberikan penolakan gitu ya. iya. Pernah, pernah sih, eee, agak-agak unik juga. Kalau yang paling ingat itu ketika masih jadi mahasiswa teologi kan, di mana weekend itu kan dikirim nih, dulu kan sempat ke GIA Anambas ya. Nah itu, Mm. di semester-semester berlanjut, aku ini dikirim ke, eee, luar kota gitu. Nah, suatu ketika, waktu itu sedang apa ya kumpul sama keluarga gembala gitu loh, tiba-tiba itu ada tetangganya yang join. Nah ibu gembala nggak cerita ini orangnya kayak gimana, memang bapak-bapak sih udah jauh lebih dewasa gitu kan. Nah cuman dikasih tahu ini ada mahasiswa praktek nih gitu teologi. Ternyata beliau ini ketika ngobrol itu kok jadi makin serius ya, dalam artian membahas teologi gitu loh, dia nggak terima gitu bahwa Tuhan itu nyata gitu. Nah, uh, ketika dia nolaknya bukan secara langsung kayak, aduh aku nggak mau dengar, nggak kayak gitu. Penolakannya itu penolakan yang selalu berargumen gitu loh. Dia selalu membawa kayak fakta-fakta bahwa nggak mungkin kalau Tuhan itu ada secara logika itu nggak bisa gitu kan. Nah, ternyata sepanjang itu pasti aku kesulitan dong. Juga nervous karena aduh kok harus ngadepi orang yang dewasa juga kan, nggak ada pengalaman gitu. Tapi sepanjang sepanjang ngomong itu aku berdoa sih dalam hati gitu. Jadi waktu beliaunya ini tanya panjang lebar, aku doa dalam hati bahwa Tuhan, aku kayaknya nggak bisa jawab nih gitu kan. Terus Tuhan tuh ingatkan gini, e, kamu mencoba jawab dengan kata-kata yang meyakinkan gitu. Kamu perlu kuasa gitu kan dari aku, maksudnya dari Tuhan.
ketika berdoa kayak gitu, jadi dilancarkan gitu, jawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat teologis gitu. Nah, setelah bapaknya ini pulang, Ibu Gembala tuh baru cerita kayak ini, kamu tahu nggak bapak itu kenapa bisa sampai kayak gitu? Dia tuh dulunya udah pelayan Tuhan loh di gereja. Terus Oke. tiba-tiba karena nggak tahu ya ada kekecewaan atau apa, dia akhirnya jadi ateis. Dan ketika dia buka hati lagi itu sangat susah. Dia kecewa sama Tuhan dan seterusnya. Tapi ketika maksudnya tadi tante dalam artian kan ibu gembala itu ngamati, kayaknya dia mulai ini deh, mulai paham ketika kamu tadi jelaskan uh, ngobrol dan lain-lain itu orangnya ada pertanyaan tapi aku lupa sih ya. Sampai dia ini nggak bisa jawab. Gitu maksudnya ketika ketika aku jawab, terus dia tuh kayak bungkam gitu kayak nggak bisa melemparkan pertanyaan lagi gitu. Terus nggak lama dari itu dia memilih untuk pulang deh gitu. Itu sih. Oke, oke. Jadi memang penolakan itu mungkin ada yang nggak langsung kayak yang aku alami ya. Satu-satunya yang aku lakukan waktu itu cuma doa. Apalagi aku nggak pengalaman kan, belum ada pengalaman. Oke Kak, kan tadi menurut Kak Sani seperti itu kesaksiannya, karena Kak Sani memang terjun di dunia eh, teologia, sekolah teologia, jadi prakteknya juga teologia dan mm, belajar bersaksi pun dengan cara teologia. Nah, eh, menurut Kak Sani gimana kalau ke kita nih, anak-anak, teman-teman yang nggak ada latar belakang teologi sama sekali, ya kita apa adanya, kita nggak tahu teori bersaksi menurut teologi yang tadi, pendekatan dan lain-lain lah. Ya kita berdasarkan apa yang diajarkan di gereja gitu aja kak. Gimana menurut Kak Sani tentang hal itu buat kita? Oke, kalau untuk misalnya memang nggak ada background teologi, ya, uh, menarik untuk yang pertama kan menjadi saksi yang tadi Kak bilang harus connection dulu nih. Kamu nggak mungkin dong tiba-tiba kamu kayak uh, apa ya kayak menghentikan orang di tengah jalan terus aku mau bersaksi tanpa kenalan nggak mungkin ya. Jadi menjadi saksi itu pasti perlu connection dulu. Terus saling mengenal dan membangun kepercayaan sehingga apa yang kamu bilang itu ada kredibilitas gitu. Kamu dipercaya bahwa uh, kadang tindakan kita tuh berbicara lebih keras dari omongan kita gitu. Ya. Orang meniru kita, orang juga mempercayai apa yang kita bilang itu dari kita, kelakuan kita, perilaku kita ke orang itu, bagaimana kita memperlakukan orang itu. Kita harus membangun connection, trust. Lalu kalau sudah ya, gimana caranya supaya kita bisa bersaksi itu dimulai dari percakapan-percakapan, obrolan-obrolan yang santai gitu, obrolan-obrolan yang ringan. Nah, ketika sudah mengenal, kamu tahu harusnya dia ini interestnya di mana sih, bahas topik apa. Gitu. Nah, Oke. jadi itu juga akan bisa membuka ruang gitu kan, supaya pembicaraan kalian lebih lama dan kalian harus bisa melihat kesempatan ketika melihat, oh misalnya dia interestnya tuh ngomongin soal bola gitu loh. Bahkan dari bola itu bisa loh kamu bersaksi gitu ya. Itu jadi nggak harus melulu bicara soal kisah-kisah dalam Alkitab itu cara old yang pasti anak-anak muda pasti menghindar dan udah aduh apaan sih ini gitu sih. Jadi bisa kok menjadi saksi itu dengan topik-topik setiap harinya yang ringan gitu. Ketertarikannya apa gitu ya. Uh, Kalau diingat-ingat sih, oh ya, ini bahkan melalui ketidaksengajaan itu bisa. Jadi ada juga by chat itu bisa loh. Jadi nggak harus meet ya, apalagi masa COVID kayak gini. Coba bayangkan, mungkin pernah nggak sih kalian chat sama teman-teman kalian di masa SD. Jadi teman-teman kalian dulu yang nggak pernah ketemu gitu loh. Kalian coba chat tanya kabarnya dan lain-lain gitu. Uh, Mungkin kan karena kalian sudah punya apa ya, kalian sudah saling kenal gitu, sekalipun tidak erat karena mungkin terpisah jauh ya sudah berapa tahun gitu, setidaknya kan pernah tahu nih, saling tahu satu sekolah gitu. Nah, kalian mulai tanya kabarnya, gimana kamu masa covid ini, gimana kerjaanmu, gimana kuliahmu gitu kan.
Dan jangan selalu membiasakan ketika teman kita itu tanya gimana kabarmu, kita selalu bilang oh baik kok, sehat kok. Orang akan uh, menutup diri untuk terbuka gitu, bahwa dirinya itu sometimes not okay gitu. Oke. Kadang juga kalau kakak ngajar ke anak-anak ya, tanya gitu, gimana kabar kalian? Nah, kebiasaan orang Indonesia Timur itu memang budayanya selalu bilang I'm okay, gitu kan. Bahkan mungkin di sekolah minggu selalu bilang hebat, dahsyat, luar biasa, gitu kan. Nah, tapi mungkin juga ada ranah konseling juga ya, tapi bisa diterapkan kalau kita ditanya itu, kalau memang niatnya mau untuk menjalin relasi ya, kita yang harus memulai ketika ditanya gimana kabarmu. Ya kakak sendiri sih kadang terbuka juga ya, bukan melihat kesempatan juga ya. Kadang kakak bilang, kalau di sana sebutannya kan teacher nih, dibilang ini, jadi teacher hari ini feel not okay gitu. Karena memang sibuk nih, lagi siapin ini, capek banget. Nah, mulai dari situ ada perbedaannya, yang biasanya kalau misalnya kakak jawabnya, oke kok sehat gitu, baik gitu. Mereka juga akan bilang baik gitu. Karena nggak ada ruang untuk mereka um, mengeluarkan isi hati. Tapi kalau kakak bilangnya bosen nih, I'm human kan. Aku orang biasa gitu, aku bukan dewa. Aku juga punya kerapuhan. Kalau guruku aja berani terbuka, kalau dia aja berani terbuka, maka aku juga akan, wah aku kayaknya bisa juga nih share tentang kelemahanku atau tentang hal yang sebenarnya aku struggle gitu. Itu dari situ nanti akan buka ruang pembicaraan yang lebih dalam gitu. Dari situ juga bisa menemukan apa ya, sifat jujur dari anak-anak juga ya kak ya, sejak dini. Iya betul. Oke. eh ini kan banyak anak-anak muda nih yang nonton nih. Sekarang berhubungan dengan ini, menjadi saksi tentang gaul kak. Jadi kan tentang pergaulan masa sekarang. Banyak yang bilang Mm-mm. kalau apa, jadi anak gaul, jadi anak sekarang itu harus ngikut omong kotor. Harus ya. Iya. Banyak yang bilang gitu kak. Bukan saya ya. Ya, Ya mungkin saya pernah. itu jujur ya. Omong kotor, ngerokok. Terus, Ya mm-hmm. apa lagi ya yang anak-anak suka. Ya kalau narkoba janganlah, jangan sampai narkoba. Itu tadi omong Sepele kotor. sih misalnya. Hmm? Kayak ini nih, lagi trennya Mobile Legend nggak sih? Iya betul betul. Game online. Nah, iya itu tuh. Jadi kayak murid-muridku tuh ada sih yang nggak semua juga. Mungkin ada juga ya anak-anak luar pun pasti juga ada lah ya. Jadi kayak Hmm. yang awalnya mereka tuh nggak suka main Mobile Legend, tapi karena teman-teman ini lagi tren loh Mobile Legend, padahal di dalamnya kan tahu ya, maksudnya ada kata-kata umpatan yang keluar gitu Iya kan ya. betul. Nah, itu terus mereka, aduh, aku kayaknya nggak harus join deh, kalau enggak aku nggak punya temen. Nah, kayak gitu. Iya iya iya. Banyak tuh kak. Sekarang sajian-sajian di YouTube juga banyak yang gitu kak. Gamer-gamer omong-omong kotor karena apa ya, ya, Hmm, kalah atau apa. Terus mengumpat itu jadi suatu hal ya, yang umum, suatu hal yang biasa. Dan jadi eh, alibi mereka jadi bahasa tongkrongan kak istilahnya. Itu menurut Kak Tani kalau nggak gimana nih? gitu nggak asik. Betul. Kalau nggak gitu nggak asik, nggak keluar sensasinya. Nah, tolong Kak Oke, tanggapin Kak. oke ya, kalau memang sih, kalau berbicara soal menjadi saksi, apalagi relate dengan tema kita, kalau kita terpengaruh ya dengan yang seperti itu, pasti sulit. Karena orang jadinya pasti akan ngumpat kita balik dong, pasti bilang kayak gini, kamu aja suka ngomong kotor gitu kan, pasti kan ya anak-anak itu sok-sok bilangin kita yang A, B, C, dan seterusnya. Gak heran juga ada kata-kata seperti ini nih, oh kamu ini sok rohani banget sih, gitu kan. Nah, makanya kalau mau menilai seperti itu, kalau memang uh, sudah niatan mau jadi saksi ya, ya harus dilepaskan, dalam artian boleh. Misalnya dalam tadi yang kita kasih contoh tentang Mobile Legends, ya kamu silahkan main, asalkan
bisa membentengi diri dengan hal-hal seperti itu. Tapi gini ya, uh, karena kebiasaan gitu, itu juga bisa kepengaruh gitu. Anak-anak muda sekarang itu lebih peduli untuk, dan memang pada usianya nggak bisa disalahkan ya, usia-usia remaja itu adalah usia-usia di mana punya punya engagement dengan, uh, dalam artian bisa jadi satu, punya relasi dengan teman tuh kadang jauh lebih penting daripada dengan keluarganya gitu, karena memang usia-usianya gitu. Nah, uh, dalam seperti ini ya, selain dianya berusaha, sebenarnya sangat penting peran orang-orang sekitarnya, keluarganya itu penting, orang tua, saudaranya itu juga penting. Itu sih. Jadi memang apalagi kalau bicara soal anak muda yang, uh, bicara soal keinginannya kuat, kemudian pengennya itu punya teman banyak gitu kan, semakin dilarang semakin jadi, malah malah nggak bisa gitu kan. Iya, iya. uh, Dia nggak bisa berjuang sendiri, Oke. dia butuh orang sekitarnya, dan komunitas itu penting gitu. Komunitas Komunitas penting ya itu kak ya. sangat penting ya. Nah, kayak PRBK gitu kan, coba dimasukkan ke PRBK, diajak ke komunitas yang oke gitu. Ya emang emang pengaruh banget sih kak apa komunitas untuk eh mengingatkan lah istilahnya mengingatkan supaya tetap di dalam jalur. Nah, Nah mm-mm, emang gitu. apa ya sudah jadi hal biasa hal-hal kayak gitu tadi kak. Jadi membenarkan hal yang salah. Jadi hal yang salah diulang berulang-ulang kali menjadi suatu kebenaran. Benar nggak? Soal yang salah dan benar ya, mirisnya itu di zaman yang semua serba kebenaran itu sifatnya relatif. Oke. Jadi gini nih, anak muda tuh kadang maunya berlindung di balik statement ini. Asal kamu nggak ganggu aku juga nggak akan ganggu kamu. Gitu. Jadi batasan antara benar dan salah itu blur. Gitu. Hmm. Yang dibilang Yosua tadi ada benarnya. Jadi ketika salah dibilang benar dan lain-lain itu benar. Asal mereka tahu bedanya yang mana salah, mana yang benar. Tapi masalahnya beberapa anak tidak punya fondasi yang kuat untuk membedakan ini tuh benar nggak sih. Kadang mereka cuma nilai baik nggak gitu. Tapi kan baik belum tentu benar, Ya. gitu kan. Bicara soal bagaimana bisa menjadi, punya fondasi yang kuat, orang tua punya peran yang sangat penting loh. Gitu. Kakak-kakak rohani juga punya peran yang sangat penting. Gereja juga punya peran yang penting. Bagaimana membekali anak-anak itu punya dasar yang kuat sehingga ketika nanti dia di luar, dia tuh bisa kokoh gitu, dia bisa benar-benar menolak, reject, oh ini nggak benar, ini nggak beres gitu. Emang anak-anak usia-usia remaja bahkan pemuda pun riskan akan hal-hal ini karena misal kita ketemu teman-teman komunitas gereja istilah ya bisa sebut PRBK seminggu sekali sedangkan kita bertemu dengan orang luar lingkungan lingkungan yang nggak tahu eh, kayak gimana lingkungannya itu dari Senin sampai Sabtu. Hmm, Nah itu kan jadi kayak hmm, apa ya kayak apa ya, kurang cukup gitu kak kalau misalnya cuma mengandalkan ketemu dengan teman-teman komunitas dan cuma berharap hari iya. Minggu aja. Nah gimana kak mengatasi hal itu? Yeah. Emang anak-anak usia-usia remaja bahkan pemuda pun riskan akan hal-hal ini karena misal kita ketemu teman-teman komunitas gereja istilah ya bisa sebut PRBK seminggu sekali sedangkan kita bertemu dengan orang luar lingkungan yang nggak tahu eh, kayak gimana lingkungannya itu dari Senin sampai Sabtu. Hmm, Nah itu kan jadi kayak hmm, apa ya
kayak apa ya, kurang cukup gitu Kak kalau misalnya cuma mengandalkan ketemu dengan teman-teman komunitas dan cuma berharap hari Iya. Minggu aja. Nah, gimana Kak mengatasi hal itu? Iya. Iya, dari Senin sampai Sabtu, memang kalau komunitas gereja itu kan ya sekali seminggu ya. Bagus kalau ada ibadah tengah minggu. Itu pun kan paling ibadah umum di mana nggak bisa benar-benar kalian ngobrol kayak di misalnya PRBK itu kan uh, kalian deket, kalian bisa saling share, terbuka gitu kan, seusia juga. Tapi kalau ibadah umum pun remaja itu kan kita ngikuti liturginya juga kan ya, dan itu Mm-mm. memang nggak ada yang salah. Cuman dalam konteks yang kita sedang bicarakan, uh, Senin sampai dengan Sabtu atau weekday ini sendiri peran keluarga sekali lagi, ya kan? Uh, Mungkin sekolah itu tidak semua sekolah itu memperhatikan perkembangan emosi, karakter, kemudian tidak semua sekolah juga bisa mempedulikan masing-masing anak gitu loh. Lihat, maksudnya diperhatikan gimana tumbuh kembangnya secara detail itu memang tidak semua sekolah. Tapi sekali lagi unit pertama itu keluarga. Keluarga Oke. memegang peranan yang sangat penting. Mm-mm. Tapi kenyataan sekarang tidak semua keluarga atau semua orang tua bisa mendidik anak dengan Iya, ya dengan benar, benar. benar banget. Itu gimana Kak? Iya. Karena Nah, ya gimana? iya. Jadi kalau memang keluarga, ini sayang sekali ya. Jadi memang Tuhan itu mendesain keluarga sebagai unit fondasi yang harusnya paling kuat. Uh, dan berkat pertama yang diturunkan itu juga melalui keluarga, ya kan? Sebelum gereja terbentuk loh, itu Mm-mm. keluarga. Ya. Tetapi banyak hal yang merusak dan menghancurkan keluarga. Banyak banget faktornya. Entah dari dalam maupun dari luar ya. Dan akhirnya kalau dulu sih kalau kakak pernah bilang generasi-generasi yang jiwanya retak gitu, dalam artian nggak punya keutuhan secara emosi atau spiritual gitu. Nah, uh, menyikapi tentang keluarga yang memang tidak sempurna, kemudian mungkin ada, ya pasti setiap keluarga ada kerinduan, orang tua ada Mm-mm. kerinduan anaknya tuh bisa tumbuh dengan takut akan Tuhan, pergaulannya benar gitu. Tetapi mereka sendiri kadang kewalahan gitu. Terus aku sendiri juga lihat ya beberapa orang tua dari anak-anak yang ada di sekolah itu juga karena sibuk gitu. Pekerjaan tuh kan juga menuntut gitu Ya. kan, nggak bisa setiap waktu gitu. Melihat seperti ini, adanya kesadaran bahwa konseling itu dibutuhkan, itu perlu ya. Jadi kalau memang sampai keluarga itu merasa bahwa waduh nggak bisa handle lagi nih gitu ya, konseling itu butuh dalam artian uh, menolong anaknya itu juga perlu ya. Jadi ada pelayanan yang namanya konseling, uh, di mana anak ini nantinya bukan hanya untuk curhat, tapi juga berjalan beriringan bersama konselor itu untuk dilihat akar permasalahan dia itu seperti apa. Atau kalau misalnya nggak mau yang konseling, misalnya ketemuan, kayak konseling klinik itu kan harus kamu ketemu konselor, rutin, ada jamnya gitu ya. Iya betul Kak. Diperlukan adanya figur-figur pengganti ya, dengan kata lain figur-figur pengganti, contoh kakak rohani yang memang bisa dipercaya gitu. Uh, Kadang orang-orang secara tidak sadar, dalam artian tidak sadar itu punya kecenderungan tendensi untuk dekat dengan orang yang menurut dia bisa dipercaya, dan sometimes dengan orang itu dia bisa terbuka. Nah, tapi permasalahannya asal nyaman untuk terbuka itu tidak cukup. Jadi perlu dilihat juga orang yang membimbing kita itu punya kedewasaan rohani nggak tuh. Jadi uh, kadang kan orang asal nyaman cerita ke teman aja bisa. Oke, mungkin ini eh, pertanyaan terakhir Kak sebelum kita akhiri podcast kita kali ini. Apa pesan Kak Sani Oke. buat kita komunitas PRBK, apalagi di tengah pandemi ini? Mungkin kita jarang ketemu karena emang nggak ada ibadah PRBK kan, jadi kita cuma menggunakan online dan
Ya cuman bisa saling mendoakan satu sama lain lah gitu. Kira-kira apa Kak supaya kita tetap erat, kita tetap bisa mengingatkan satu sama lain dan ya berharap nggak ada yang keluar jalur lah seperti yang tadi di yang kita bicarakan. Oke. Oke. Em, menjadi saksi itu bagus dan itu panggilan semua orang ya. Tapi dan kemudian untuk dekat dengan sesama PRBK itu perlu connection, perlu bangun trust gitu. Nah, eh, keterbukaan itu penting. Salah satunya tadi ketika memang ditanya ya hal-hal sepele lah. Jangan selalu bilang oke baik gitu. Jadi coba untuk terbuka akan kerapuan satu sama lain Oke. dan bisa saling dipercayai gitu ya. Kalau memang bangun komunitas yang solid. Tapi yang paling utama sebelum kamu bisa dekat, kamu bisa merasa nyaman dengan komunitasmu, salah satunya PRBK, lalu tingkat yang selanjutnya kamu bisa jadi saksi, yang paling mendasar adalah diri sendiri itu kamu pastikan kamu nggak ngalami burnout Hmm, ya. gitu. Kalau kamu masing-masing pribadi ya yakinkan dirimu dan kamu harus cek kesehatan emosi dan rohanimu, kamu ada di titik dan fase apa gitu. Karena orang yang burnout, orang yang benar-benar ngerasa letih secara rohani, dia bisa tetap pelayanan dengan wow, tapi sebenarnya dia merasa not enough gitu. Dia akan merasa benar-benar capek dan orang bisa terberkati melalui pelayanannya, komunitas mungkin bisa melihatnya dengan oke gitu ya, tapi dirinya sendiri kosong, capek gitu kan. Itu yang paling penting adalah diri. Rawat dirimu, emosi, rohanimu, baru kemudian orang yang sehat secara emosi, secara rohani itu akan pasti masuk ke komunitas dengan enak gitu kan, dengan nyaman. Ya. Tidak akan menimbulkan trigger-trigger yang lain. Gitu. Baru kalau kamu solid, kamu bisa menjadi tim yang luar biasa dan semakin oke dipakai sebagai saksi Kristus. Amin. Oke Kak. Jadi itu teman-teman dari Kak Sani tadi. Ya intinya kita harus bisa membatasi diri kita, membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Jangan terbawa arus lah intinya. Jangan terbawa arus hal-hal negatif. Mau itu dikata cupu, mau dikata nggak gaul lah. Ya biarin aja, yang penting masuk surga. Betul nggak? Ya, masalah urusan Oke, perduniawian, urusan pertemanan itu kan gampang lah. Yang penting kan urusan kita dengan Tuhan beres dulu. Kita jangan terbawa arus dulu, jangan terbawa hal-hal negatif dulu. Nanti semua akan dilancarkan sama Tuhan kok. Begitu teman-teman. Oke. Sepertinya kita sudah harus mengakhiri Kak. Sudah harus mengakhiri sampai sini meskipun ya ada banyak lah sebenarnya yang bisa dikorek oke. Thank you PSDK. lagi. Tetap semangat ya. Oh pasti Kak, tetap semangat. Kita baiknya kita menutup dalam doa dulu Kak. Oke, boleh minta tolong Kak Sani membawa doa untuk kita semua. Oke, ya kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur kalau sampai hari ini di tengah peliknya situasi, di tengah pandemi, kami masih bisa saling sharing sekalipun dalam jarak yang jauh. Hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak PRBK dan untuk setiap kaum muda atau orang-orang yang menonton podcast ini, menyimak podcast ini, berdoa Tuhan menjamah setiap kehidupan kami tanpa terkecuali. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak muda yang mungkin merasa mengalami keletihan secara rohani, mengalami keletihan secara emosi, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan Tuhan memampukan mereka untuk bangkit kembali sebagaimana Tuhan memberikan waktu yang cukup untuk Elia. Nabi Elia bisa memperbarui semangatnya, maka Tuhan juga akan memelihara anak-anak Tuhan yang dengan sepenuh hati menambahkan pelayanan
untuk Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak PRBK ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sani untuk kesediaannya sama kita anak-anak PRBK sore ini. Sampai Thank you, ketemu. PRBK. Ya, sampai ketemu lain waktu lagi ya Kak ya. Thank Ya. you. Oke, dadah.